Wafadil mata baidon lan ngejaga sering tobat maning bibtil ain lan ngejaga mata. Kita jaga tobat kita nih. Kita punya modal tobat dan tobat. Jaga mata kita dari melihat hal-hal yang tidak bagus. Anin nadri ila muslimin bi ainil istighfar. Jangan sampai mata kita melihat orang muslim dengan penghinaan. Islam ternyata besar. Jangan. Islam mulia. Jangan lihat keburukannya umat Islam. Mulia Islam. Jangan hinakan orang Islam. Kita beragama Islam, jangan hinakan orang Islam. Walaupun secara fisik kadang kelihatan lemah, jinanya. Itu rahasia Allah. Wanitilai lan saking ningali ala aibin muslimin ing atase kecacatan muslim. Jangan. Awas, hati-hati. Jangan sampai kita mengotak-atik melihat-lihat keburukan umat Islam. Saudara kita muslim, jangan dikorek-korek keburukan. Nanti alani ya. Kang Isolki leban dialani. Jangan. Udah tutup keburukan saudara kita, jangan dicari-cari. Berbagai macam cara kita cari. Wah, temu nih jangan. Tuh orang-orang yang mencari keburukan itu berarti tobatnya masih belum jelas. Tidak bisa menjaga tobat. Wala surati mi syahwat lan mari rupane kelawan syahwat. Umat Islam jangan dilihat dengan syahwat. Pas lihat ada kebaikan, dilihat dengan syahwat. Wih, becis kayak nih. Muncul syahwat. Syahwat apa? Syahwat ingin menguasai uang itu dengan cara apapun, entah dengan cara haram atau dengan cara halal. Jangan. Bagus beci. Dah, kita biasa saja. Muslim adalah saudara kita dan Muslim adalah mulia. Udah selesai. Wa ila aurati ajnabiyin lan mari aurat ajnabi. Aurat jaga mata kita dari melihat aurat laki-laki atau perempuan. Jaga. Nah, kita pun harus menjaga aurat itu. Orang lain menjaga matanya, kita sebagai umat Islam pun wajib menjaga aurat kita. Pada lanang iki berupa apa sih? Nggak bisa begitu. Haram tetap haram, nggak bisa. Aurat tetap harus dijaga dan aurat tidak boleh dilihat oleh orang lain. Wa ilam ro'atin ajnabiyatin, apalagi perempuan. Aurat perempuan, jangan mata kita melihat aurat orang lain, apalagi aurat perempuan. Wala ismala man sabaqa nadruhu ila ru'yatin muharramatin min ghairi qasdin fil marratil ula. Gimana? Tidak sengaja seret lihat itu tidak apa-apa. Fil marratil. Penglihatan pertama itu hadiah. Cuman jangan sampai diteruskan, langsung tarik balik. Mantap. Kalau terbayang Mantap. kapan doang Itu terbayang itu akibat tadi itu
akibat ada dosa tertanam di hati. Tik, nggak hilang. Insya Allah kalau udah terhapus nggak ada itu bayang-bayang seperti itu, nggak ada. Nggak ada. Kenapa terbayang? Karena udah nitik di hati dan tidak dihapuskan itu. Kita nggak bisa menghapuskan itu, nggak buru-buru, ya tertanam, mengakar, udah kemana-mana nanti, insya Allah kemana-mana. Bila kalau ada, pertama lihat, set, wih bagus, dilihat lagi, nah itu dosa tuh, yang kedua kali, dibaliki. Nur bagus kalau Sekarang itu nenek-nenek kan ini doang sih bagus. Aduh, rugi. susul itu. Dosa mau soleh. Langsung istighfar. Astagfirullah. Ternyata alu kan. Kok dia guyu? Ternyata alu. Istighfar aduh. Kelima. Wa nukila Yahya anallah ta'ala yas'alu abdahu yaumal qiyamah an fudulin nadri. Dalam kitab Ihya ada nukilan dari kitab Ihya, Allah nanti di hari kiamat menanyakan ke hamba-hambanya dari fudulil nadri, sisa-sisa penglihatan. Sisa-sisa penglihatan ini ditanya. Lihatnya sekali, cuman agak lama. Nah ini fudul itu tuh berapa detik kita melihat kelebihan-kelebihan itu. Ditanya, hei kamu, mana kamu? Hari itu jam sekian, kamu. Perasaan kita enggak dosa, padahal ada fudul. Ini bahaya yang kita tidak tahu dan kita tidak sengaja, padahal itu dosa. Kami yas'alun fudul kalam, seperti juga Allah mempertanyakan ke hamba-hambanya dari berlebihan, berbicara lebihan, buntut-buntutnya doang. Tidak maksiat sebetulnya, cuman ngomongnya mau ngomong bagus, cuman ada lebihnya sedikit. Nah, ini setengah kalimat, ini masalah nanti ditanya oleh Allah. Berbelit, kan saya kan dakwah, ya Allah, ya Rob. Dakwahnya iya bener, cuman lebihan dari dakwah ini ada unsur apa? Ini yang dipertanyakan nanti. Wafatil mata itu lisan, dan tobat harus jaga dari menjaga lisan dari bohong, janji-janji palsu dan lain sebagainya, al-khalaf, sumpah, dan sulai janji, tidak menepati janji. Nah, kita itu sebaiknya jangan banyak berjanji. Kalau kita tidak bisa menghindari janji sama sekali, setidaknya perkecil janji. Nah, cukup di hati aja. Udah jangan ucapkan, dalam hati aja, cukup. Ini pas dapat kasih. Halo. Saya kan. Jadi kalau sampai diucap, ini jadi janji. Ini soal menonggo-nonggo nih, arpangan ngurus itu, baranu mah orang materi. Jadi mah bel karep gawe kutuk mrene kan ini mah uhur. Kalau kita tidak bisa menghindari janji, setidaknya perkecil janji. Yang biasanya sehari 10, dikurangilah. Cukup 5 kali aja janjinya. Besok dikurangi lagi sampai tidak bikin janji sama sekali. Biasanya mau bisnis,
bisnis sing wae cair. Tenang wis sih, cair. Wah, bahaya ini. Nah, kurang itu. Menghambat. Diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Dikasih sup, gagal udah. Bahaya. Mending janji ini gede mah. Dapat uang 1 miliar, kalau kita nguring duit 1 miliar, letaknya bungkus-bungkus itu. Kan kecil tuh. Dapat uang 1 miliar, dah bungkus-bungkus gampang. Gampang, uang 1 miliar habis, janji bungkus tidak ditepati. Bahaya. Hari gede menagih kan sumbang. Mau dilawan istighfar Kalau istighfar bisa menutup itunya, tapi urusan dengan makhluknya ini parah tuh harus selesaikan dulu. istighfar makhluk ini parah. Campur, ayo ampurani kita nih salah. Ini janji kan, boleh begitu tutup. Urusan dengan makhluk, urusan dengan Allah, selesaikan. Dua-duanya diselesaikan. Nggak masalah. Kita janji dengan orang bla 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 tidak ditepati, gagal kita dan kita menyesal. Aduh hampuran memang begini kan. Aduh kita harus hampurani. Wis ora jeneng bewok kita mah. Terus bungkus setengah bae lah. Bungkus kan. Belum membewok itu mengampuni, tetap noda itu masih ada. Wal khalaf lah sulai janji, jaga dari sulai janji. Wal ghibat membicarakan orang, keburukan orang. Iki mah fakta, iya benar fakta. Justru ghibat itu kalau fakta. Kalau membicarakan keburukan orang yang orang itu tidak melakukan, itu namanya fitnah atau kebohongan. Bukan kebohongan besar. Orang itu tidak melakukan dan kita omongkan keburukan, itu namanya bukan kebohongan. Bikin bohong yang luar biasa. Kalau orang itu melakukan, faktanya emang orang itu melakukan keburukan, itu namanya ghibat. Wal mujadalah padon jauh. Jadi perdebatan yang tidak menguntungkan. Pardon, Maman. Kuplak. Apa sih untungnya? Akhirnya apa? Akhirnya mau wow pada orang naki. Masalah kecil, masalah gelas doang. Ujuk wedang, ini kia setengah dilebihakan sampai tukar. Urusan wedang doang harusnya 1 garis, dikasihnya 2 garis. Disidangaken susah. Urusannya apa? Nah, hindari mujadalah. Hindari. Ada perdebatan calon wali kota. Manjingnya apa? Ya artinya kan dengan orman begini. Iya. Orman perdebatan kayak orang. Sekarang sih kan dianak-anak kan kalau. Sebenarnya perdebatan itu untuk apa? Di agama itu nggak ada mujadalah, perdebatan itu nggak ada. Yang ada di agama itu musyawarah. Ya. Kalau urusan agama. Dan berdebat di debat wali kota itu siapa yang memunculkan? Agama kah? Ulama kah? Tapi kan ngono kan anak ulama. Gimana ada ulama? Artinya ngono adanya perdebatan kayak pilpres bila hari yang mau pilpres lah kan. MUI segala kan menganu ya. Saya coba bicara MUI ulama. Terus secara agama urban maksudnya. Iki lamun Abuya menging. Abuya, tekening Abuya. Menging karo Abuya, nurut. Pasti berkilat. Ini kan kalau emang benar-benar mengedepankan ulama yang mau dipakai ulama, datang ke Abuya sebelumnya
Dan kalau Abuya melarang, terima. Itu namanya. Ini walaupun datang ke Abuya melarang, nanti dia berkilah, teng. Percuma. Abuya pun mau jawab, ya percuma sih rentak jawab. Nurut. Begitu lah udah. Tambah perdebatan lagi, malah tambah berbahaya. Wis orang nurut, wis salah, orang nurut, ngelawan bisa nih ulama, tambah kan? Terus ini dimakai. Jauhi mujadalah dan jauhi madhan nafsi, memuji diri, jauhi. Gitu kan? Hebat kan? Untung ada gitu. Lagi dong kampus. Jauh itu. Kita mau kelarut mau ngomong Gus. Untuk tahu banget gitu Gus. Jangkar. Dibeli kalau kelarut. Jauhi muji diri, jauhi. Walani dan mengumpat.